Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli alaihi al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innallaha sami'un basir. Wa qala an-nalim saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajin min abdulamin. Ingkang tansah kawula hormati panjenenganipun Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Merak-Merak sahabat Khairul Insan. Ingkang tansah kawula hormati panjenenganipun Ketua Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Merak-Merak, panjenenganipun Haji Sahabat Nazim Muayyad. Ingkang tansah kula hormati Ketua Umum Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pagar Nusa Mas Bangkit, Kang Bangkit. Yang tansah kula hormati panjenenganipun Waka Satreskrim Satreskrim panjenenganipun Jenderal Sugiono. Ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Gus Igur, Gus Isur, Gus Fazal, Bang Kumar, Bang Mozi, Profesor Ikoyati, Ustaz Dana, Mas Marlan, Gus Ida, Mas Adit, ugi sedaya kemawon ingkang boten saged kawula sebat asmanipun setunggal-setunggal, ingkang boten ngurangi raos hormat kawula dumateng panjenengan sedaya. Monggo kita sareng-sareng ngaosaken syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di malam yang penuh barokah ini dalam rangka ngedemati Festival Jabiah. Ya, festival Jabiah. Ya. Jabiah. Untuk memperingati malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Kalau Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihakim Nabi, malam yang paling mulia bagi beliau adalah malam Lailatul Isra wal Mi'raj, yang mana di situ beliau langsung bertemu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di hakim umatin Nabi, untuk umat Kanjeng Nabi, malam yang paling apik yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Maka malam Lailatul Isra wal Mi'raj itu adalah kekhususan bagi Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak pernah manusia yang mendapatkan kemuliaan dan kehormatan sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Rajab ini termasuk kemuliaannya adalah terdapat malam yang mulia yaitu malam Lailatul Isra wal Mi'raj, atau yang biasa kita peringati pada tanggal 27 Rajab. Dan ini kalau request dari Mas Nazi ini dikengken apa
cerita tentang kitab Ad-Dardir. Nah, kitab Dardir niki khusus menerangkan tentang Isra wal Mi'raj. Khusus Isra wal Mi'raj. Saya masih ingat kitab ini itu saya kaji bersama Gus Noval. Kalau Pondok Suci pasti tahu. Gus Noval itu mantu putune Mbah Yai. Jadi mantune Gus ngalime masya Allah, cerdasnya masya Allah, multi talent. Beliau itu mutafannid. Dalam kitab apapun, dalam pelajaran apapun itu beliau menguasai. Nah ini saya masih ingat ketika itu kami dikembalikan duluan di Pondok Suci sekitar 30 anak karena mahasiswa yang beasiswa itu. Nah ketika itu kami untuk mengisi waktu luang di waktu pagi, yaitu di waktu duha, itu kita mengaji kitab Dardir ini. Waktu duha pas nanti wayang corona di sini saya masih. Bismillahirrahmanirrahim. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Kanjeng Nabi niku, ini cerita ya bukan drama. Karena ini kita cerita. Suatu saat Kanjeng Nabi itu ketika malam hari berada di Hijr Ismail. Nek sampean ngerti dengan pinggir Ka'bah itu ono tembok sing luter, tapi gak sampai dulu. Itu namanya Hijr Ismail. Iya, Mas Nazi ngerti. Nah, ketika itu pada suatu malam Kanjeng Nabi bersama dua sahabatnya, Rajula ini bersama dua sahabatnya. Yaitu siapa? Ammuhu Hamzah ibnu Abdul Muthalib, wali Kanjeng Nabi dhewe. Sing nomor loro yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu adalah adike Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau biasa yang disebut dengan Ja'far at-Tayyar. Maka beliau nikah pundute itu tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai tangan. Maka diketok karo wong kafir. At-Tayyar itu liber. Dan suatu malam bersama dua sahabatnya pali Kanjeng Nabi karo misanane Kanjeng Nabi, faidah jaa malakani. Ternyata ketika itu turun dua malaikat. Yang pertama yaitu malaikat Jibril, yang kedua yaitu malaikat Mikail. Nah kemudian ketika itu keduanya gotong Kanjeng Nabi di tempat di dekat sumur Zam-Zam. Berarti digawa ning ngene sumur Zam-Zam ning ngene pinggire Kanjeng Nabi. Fastalku. Kanjeng Nabi ditidurkan terlentang. Berarti ditidurkan terlentang. Kemudian malaikat Jibril belah Kanjeng Nabi dari bawah leher sampai atasnya pusat. Bawah leher sampai atas pusat. Kemudian sama malaikat Jibril diambil hatinya tadi itu, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam sebanyak 3 kali. Jadi ono baskom utawa ember, di situ ada air Zam-Zam. Kemudian hati Kanjeng Nabi niki diubah ning kono sebanyak 3 kali. Dibasuh sebanyak 3 kali. Kemudian setelah dibasuh sebanyak 3 kali, kemudian dipindah ke ember selanjutnya. Di situ juga ada air Zam-Zam, tapi air Zam-Zam tersebut dipenuhi dengan ketakwaan, dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan hikmah, dipenuhi dengan kesabaran, dipenuhi dengan keramat dan lain sebagainya itu. Nah kemudian setelah ditaruh di baskom yang selanjutnya itu, kemudian baru dibalik maneh ning gone rogone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikembalikan lagi seperti semula, seperti tidak ada apa-apa. Kalau di dalam kitab Insanul Kamil itu pembelahan dada Kanjeng Nabi itu sebanyak 4 kali. Yang pertama yaitu fi arba'ati sinin, ketika umur 4 atau 5 tahun, ketika masih berada di pangkuan Sayyidah Halimatus Sa'diyah. 4 tahun dibelah dodone Kanjeng Nabi. Sing nomor loro yaitu al-murahik, ketika Kanjeng Nabi mendekati balik. Ya kan ketika mendekati balik dibelah maneh karo malaikat Jibril.
Yang nomor 3 yaitu ketika balik. Yang nomor 4 yaitu ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi 4 kali terjadi pembelahan dadane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dicuci dan setelah dikembalikan hatinya tadi itu, kemudian faji'a al-buraq, didatangkan buraq. Apa Mas Mustafa buraq itu? Buraq itu hewan warnanya putih seperti kuda. Akan tetapi Mas, bentuknya itu seperti kuda, besarnya itu lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai. Tahu keledai? Sampai dengan Ibu Maharani ada keledai di sana. Bikin ada Barco Maharani. Berarti di sana, tadi buraq itu lebih besar dari keledai dan lebih kecil daripada kuda. Nah kemudian ketika itu Mas Profesor, ketika itu Kanjeng Nabi diperjalankan sama Allah Subhanahu wa taala, dibarengi malaikat Jibril dan dibarengi malaikat Mikail. Jibril ning gone kanane, Mikail ning gone kiwane. Kemudian ketika itu di suatu tempat, di situ banyak sekali pohon kurma, Mas Afnan. Akeh pohon kurma. Di pohon kurma tersebut Kanjeng Nabi diutus malaikat Jibril, inzil fasolli. Jibril, Kanjeng Nabi Muhammad sampeyan meduna sembahyang ngene kene. Sembahyang ngene kene. Kemudian Kanjeng Nabi turun dari buraq, salat di situ. Setelah salat ditakoni sama malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, kamu tahu enggak di mana kamu salat tadi itu?" Enggak tahu malaikat Jibril. Kamu salat itu di Thaibah. Ya Thaibah. Di Thaibah, Darul Hijrah, yaitu tempat yang mana di mana engkau suatu saat nanti akan hijrah di situ dan menjadi pusat peradaban Islam di situ dan menjadi pusat dakwah Islamnya kamu di situ. Nah, berarti nengone Thaibah, nengone Madinah Darul Hijrah. Kemudian yang kedua, setelah itu jalan lagi, dan yang kedua Kanjeng Nabi lagi-lagi diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk turun, inzil fasalli. Salat di situ, ditanya tidak tahu di mana itu. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Hada bi Madyan." Iki ning daerah sing jenenge Madyan, tahta sajarati Musa. Yang mana sampean tadi itu sembahyang ning gone ngisore wit yang sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Wit tadi itu digunakan Nabi Musa sama bala tentaranya untuk istirahat, ngiyup, ngasuh ketika dikejar-kejar oleh tentaranya Raja Fir'aun. Kemudian lakukan perjalanan lagi. Melanjutkan perjalanan lagi. Kemudian lagi-lagi Kanjeng Nabi disuruh turun disuruh turun, kemudian disuruh untuk sholat. Untuk yang ketiga kalinya Mas Komar, Kanjeng Nabi dikatakan oleh malaikat Jibril, "Kanjeng Nabi, di mana kamu sholat?" Tidak tahu. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Hada turi Saina." Hada turi Saina. Ini ada di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima, yang mana di situ dulu Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap, ngobrol, berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa tini wal zaitun batu di sini. Kemudian yang nomor 4, ketika itu Kanjeng Nabi disuruh turun lagi, disuruh sholat. Di mana? Yaitu fi Baitil Lahmin. Fi Baitil Lahmin. Ning gone daerah sing jenenge Baitil Lahmin, nek cara saiki, nek sampeyan ngerti dhisik pelajaran SKI zamane MI, Bethlehem ning Palestina. Yang mana di situ adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Jadi itu tabarukan Kanjeng Nabi ninggone nabi-nabi terdahulu. Meskipun Kanjeng Nabi itu derajatnya paling dhuwur, tapi beliau tetap hormat terhadap orang-orang yang terdahulu. Kanjeng Nabi pun mengalap barokah, apalagi kita. Sembahyang ninggone godaane Mbah Khalil, bakalan ninggone langitan, langitan niku Mas Naim niku. Kemudian mencium tasbih Abdul Haddad dengan tarik. Nah, itu juga termasuk ngalap berkah. Sampun. Kemudian dari situ, dari tempat-tempat tersebut, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan jin Ifrit. Ngerti jin Ifrit? Jin Ifrit, ya kan? Jin Ifrit itu jin rajane jin yang sangat mengerikan sekali. Rupanya mengerikan, rupanya kewareng bawa obor, api ngobong Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
diulangi kalau malaikat Jibril suatu doa, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq sampai akhir. Kemudian ketika Kanjeng Nabi membaca doa tersebut, maka jin Ifrit ini lari terbirit-birit, obore padam, kemudian jungkel tibo, ya kan, jungkel tibo. Kemudian lagi Masirun, kemudian Kanjeng Nabi bertemu dengan Masito, ya kan, bertemu dengan Masito. Masito itu adalah pembantunya Raja Fir'aun yang bertugas sebagai tukang sisir anaknya Raja Fir'aun. Yang mana Masito bersama suaminya, bersama anak-anaknya dipateni karo Raja Fir'aun mergo digodhog, ya kan, mergo digodhog dalam satu panci, dalam satu wadah. Ketika itu Kanjeng Nabi merasakan bau yang sangat harum sekali dari Masito dan juga keluarganya. Akan tetapi Mas Dana, ketika Masito ini akan jegur nih, ketika dipateni tadi itu, ketika disuruh untuk jegur dengan panci yang sangat panas tadi itu, beliau sempat ragu, beliau sempat bimbang. Kenapa? Karena ketika itu beliau lagi gendong anak isik bayi, isik ning susuane boe. Akan tetapi ketika itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, anaknya yang masih kecil itu ngomong ning gone ibuke, wahai ibu, teguhkanlah hatimu. Turuti apa yang dikatakan oleh Fir'aun, karena kamu termasuk orang-orang yang benar. Maka ketika itu langsung jegur bersama bayinya. Kalau dalam sejarah Mas, ada 4 bayi yang bisa ngomong sebelum waktunya. Yang pertama bayi ini Masito. Yang kedua adalah bayi ini Nabi Isa alaihissalam ketika ibunya difitnah sama orang-orang. Yang nomor 3 yaitu bayi yang menjadi saksi Nabi Yusuf ketika difitnah oleh Zulaikha. Yang nomor 4 bayi ini Jurej, yaitu ketika Jurej tadi ini difitnah oleh pelacur yang telah memperkosa dia. 4 bayi tadi itu dalam sejarah pernah ngomong sebelum waktunya. Oke, seperti itu. Kemudian Kanjeng Nabi juga melihat ada orang laki-laki yang mana orang laki-laki tersebut itu memecahkan kepalanya sendiri. Jadi ditutui dhewe sampai pecah, kemudian setelah pecah kembali seperti semula. Ditutui mana sampai pecah, kembali seperti semula. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, Jibril, niku sinten, orang yang memecahkan kepalanya sendiri itu siapa? Maka Jibril mengatakan, itu adalah orang-orang yang dulu ketika hidup di dunia kepalanya sangat berat sekali untuk melaksanakan sholat fardu. Sangat berat sekali digunakan untuk sholat fardu. Kemudian bertemu lagi Mas Fakir dengan orang yang mana orang tersebut itu aneh. Di hadapannya itu ada 2 makanan. Yang satu makanan segar, yang satu makanan busuk. Sing siji daging segar, sing siji daging gosok. Tapi Mas Komar aneh, orang ini justru lebih memilih daging yang busuk. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, wahai Jibril, siapa mereka itu? Maka Jibril mengatakan itu adalah orang yang ketika hidup di dunia dia mempunyai istri di rumah, istrinya baik, istrinya solehah, tapi dia lebih memilih berzina dengan wanita yang bukan mahram. Luwes seneng gendaan karo bojone wong liya, bahkan nginepi ning ngene omahe ron. Berarti mereka itu ibaratnya ana daging loro, sing siji seger, sing siji gosok, tapi sing dipangan iku sing gosok. Ngerti haram iku tetep dilakoni. Itu, nah, wis sampun. Kemudian masih panjang masih dua. Terus lanjut. Kemudian ketika itu langsung aja ya. Kemudian ketika itu sampai ning ngene Baitul Maqdis, ning ngene Palestina, ning ngene Masjidil Aqsa, ning ngene Masjidil Aqsa. Nah, kemudian ketika di Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi ini nyancang buroke ning ngene salah satu tiang yang ada di dekat Masjidil Aqsa. Yang mana tiang tersebut Mas Wazi juga digunakan oleh para nabi-nabi terdahulu ketika nyambangi Masjidil Aqsa dan dicacang ning ngene buroke dicacang ning ngene parkir ning ngene kono.
Buruk itu mas, buruk itu adalah kendaraan dinas para nabi. Ini cara lagi dinas, ini cara dhisik. Buruk kuwi kan buruk kuwi digunakan sejak zaman Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga digunakan Nabi Ibrahim untuk pergi di Mekah, untuk pergi untuk membangun Ka'bah. Kemudian di situ ketika ninggone Baitul Maqdis kanjeng Nabi itu lewat pintu sebelah kanan, masuk sebelah kanan Baitul Maqdis, musik dan kemudian di sana kanjeng Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat diperintah oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun juga ikut sholat 2 rakaat. Tapi Mas Dana aneh, ketika keduanya itu salam, di belakang kanjeng Nabi bersama malaikat Jibril itu dipenuhi dengan orang-orang terdahulu. Ngomong disini wakeh sing jamaah ning kono. Kanjeng Nabi tanggal sinten malaikat Jibril niku. Itu adalah para arwah nabi-nabi dan rasul terdahulu. Maka kemudian kemudian dikumandangkan iqamah Allahu Akbar. Kemudian mereka semuanya berdiri menunggu siapa yang menjadi imam. Maka kemudian malaikat Jibril memberikan isyarat kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk maju ke depan untuk menjadi imam para nabi dan imam para rasul. Makanya imamul mursalin, imamul anbiya. Waqad damatka jamul anbiya'i biha. Kalau di dalam qasidah burdahnya. Kemudian ketika selesai sholat kanjeng Nabi ini disalami kalau para nabi dan juga rasul. Kabeh memberikan salam kepada kanjeng Nabi, kabeh juga mengatakan kabar gembira kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kanjeng Nabi ketelah, sadurunge mila ketelah kudu ngombe, ya kan kudu ngombe. Kemudian sama malaikat Jibril dituki ramadah, sing siji wadah isine susu, sing siji wadah isine kurma. Kurma isine khamar. Maka kanjeng Nabi memilih wadah yang berisi susu untuk diminum. Maka malaikat Jibril mengatakan akhata al-fitrah. Kanjeng Nabi, kamu telah memilih kesucian. Andaikan kamu memilih khamar tadi itu, maka umatmu bakal sedikit dan umatmu banyak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu sudah benar kanjeng Nabi telah memilih kesucian, telah memilih fitrah. Kemudian kanjeng Nabi Mi'raj itu munggah ke Masjidil Aqsa ning gone Sidratul Muntaha. Tapi tidak secepat itu, Mas. Yang pertama harus melewati langit yang pertama. Malaikat yang pertama itu malaikatnya namanya malaikat Hafadhah. Di situ kanjeng Nabi bersama malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail bertemu dengan malaikat Hafadhah. Siapa itu? Itu adalah Jibril. Siapa yang bersama dengannya? Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dibukakanlah pintu yang pertama, langit yang pertama. Kemudian naik ke atas bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Ketika itu Nabi Adam berwujud seperti wujud aslinya. Dubure Masya Allah, gedene Masya Allah. Kaget kanjeng Nabi Muhammad sampai begini Nabi Adam alaihi salam lebih besar dari Mas Irul dan Mas Nasi. Luar gede mana? Luar gede mana? Kemudian di sana bersama dengan Nabi Adam itu ada ashabul iman, ashabul yamin, wa ashabul shimal. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Tapi rupanya beda, Mas. Sing golongan kanan itu wonge resik-resik, putih-putih, api-api, wajah seneng-seneng, gembira bunga. Tapi sing siji wajahnya elek, wajahnya ireng, murung, sedih, nangis. Ya kan? Maka malaikat Jibril mengatakan siapa? Kanjeng Nabi mengatakan siapa itu malaikat Jibril? Orang yang ashabil yamin, orang yang berada di kanannya Nabi Adam. Mereka adalah calon penduduk surga. Di antara anak-anak Nabi Adam sampai hari kiamat yang masuk surga adalah mereka. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian yang kedua ashabul shimal, nenggone sebelah kiri itu mereka adalah orang-orang calon penghuni neraka. Naudzubillah
naudzubillah min dzalik. Wis sampun. Kemudian munggah ning langit yang nomor 2, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Yahya. Ponane Mas Nazi. Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya ini nek cara kerabat itu batek Mas. Bisa. Dan wajahnya kedua pun juga hampir sama. Wajahnya mek podo. Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya, ya kan, Nabi Yahya itu berperawakan sedang. Nabi Isa juga berperawakan sedang, tidak tinggi dan juga tidak pendek, tapi berwajah tampan dan berkulit putih seperti Mas Dara. Kemudian yang nomor 3, naik lagi kepada langit yang nomor 3, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf itu diberikan oleh Allah separuh ketampanan, ya kan? Separuh ketampanan. Kalau kanjeng Nabi full ketampanan. Kalau Nabi Yusuf itu separuh ketampanan. Bahkan kanjeng Nabi pun memuji ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia satrul husni. Kanjeng Nabi Nabi Yusuf itu diberikan separuh ketampanan dari ketampanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian munggah maneh Mas nenggone langit yang nomor 4, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Idris ini termasuk nabi yang belum pernah meninggal dunia sampai saat ini. Dan beliau memiliki makom yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5 ini bertemu dengan langit yang nomor 5, bertemu dengan Nabi Harun dan juga Nabi Harun, bertemu dengan Nabi Harun. Anaknya Mas Haji. Bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu berperawaan tinggi Mas, berperawaan tinggi. Jenggote sampai dengan dengkul. Jenggote ono sing putih, ono sing ireng, separuh putih, separuh ireng. Dan setiap nabi yang bertemu dengan Nabi Muhammad ini mengatakan kabar gembira kepada kanjeng Nabi dan mengucapkan selamat kepada kanjeng Nabi karena telah dipilih oleh Allah menjadi hamba yang paling baik. Kemudian naik lagi ke tingkatan yang nomor 6, bertemu dengan Nabi Musa. Ini juga anaknya Mas saya juga, Nabi Musa bersama rombongan yang sangat banyak sekali. Jadi ketika bertemu dengan Nabi Musa Mas Mawar, itu di belakang Nabi Musa ada banyak sekali umat itu pakai. Tapi ternyata di belakang sana ada yang lebih banyak. Kanjeng Nabi bingung, takut dengan malaikat Jibril. Itu siapa yang di belakangnya Nabi Musa itu? Kok banyak itu? Itu adalah umat Musa, itu adalah umat Nabi Musa. Adapun yang belakang sendiri itu yang paling banyak itu siapa itu? Bahkan nggak sampai separuh nih. Itu adalah umatmu. Alhamdulillah termasuk umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa pun iri ketika itu Mas. Nangis ninggone hadapane kanjeng Nabi. Kenapa kamu nangis wahai Nabi Musa? Maka Nabi Musa mengatakan, wahai Nabi Muhammad, saya kira saya adalah orang yang paling mulia. Saya kira saya adalah orang yang hamba yang paling baik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya pernah diajak ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penghalangan. Akan tetapi ternyata ada seorang pemuda yang usianya pendek tapi amalannya mengalahkan orang-orang yang usianya panjang. Bahkan umatnya pun juga seperti itu. Ummatu khairul ummah. Umatnya termasuk umat yang paling terbaik. Bukan. Umatul khairul ummah. Umatnya paling apik. Umure endek tapi iso ngalahno derajate, iso ngalahno ibadahe wong sing dhisik-dhisik tadi itu. Termasuk yaitu umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 7, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu 6, kemudian yang paling pucuk dhewe iku Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian munggah ning Sidratul Muntaha. Ini masih bersama malaikat Jibril ya, masih bersama Buraq dan juga masih bersama malaikat Mikail. Sidratul Muntaha itu apa, Profesor? Sidratul Muntaha itu adalah pohon yang sangat besar sekali. Pohon ini gede, bahkan nek saumpama Mas Mustofa iki numpak sepeda motor
itu 70 tahun perjalanan baru sampai, baru bisa nenggone pucuke Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha itu Mas, itu mempunyai daun. Daunnya seperti kuping gajah, bukan seperti gajah ya, kuping gajah. Satu daun Sidratul Muntaha itu andaikan dijeleberno itu bisa menutupi seluruh makhluk sejak zaman Nabi Adam sampai orang yang menangi dino kiamat. Saking gedene kupinge godhonge Sidratul Muntaha. Kemudian kuwae koyo endi Mas? Kuwae koyo endi. Dan daunnya tadi itu dan juga buahnya tadi itu bisa berubah-ubah. Kadang berupa intan, kadang berupa emas, kadang berlian, kadang permata, kadang zamrud, ya kan? Kadang apa mana? Kadang bintang dan lain sebagainya. Itu bisa berubah-ubah. Dan warnanya pun juga warna-warni. Tapi warnanya di sana tidak seperti warna di dunia. Tidak tahu gimana itu. Paham ya? Bisa pun. Dan Sidratul Muntaha itu adalah tempat amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada yang mengatakan kalau setiap hari Kamis itu amal mingguan kita digawa malaikat nenggone Sidratul Muntaha. Nah, itu madhepe nenggone Sidratul Muntaha. Kemudian Mas, di bawah Sidratul Muntaha itu ada 6 sungai. 4 ngalir dengan surga, yang 2 ngalir dengan dunia. Yang 4 tadi itu ada sungai berupa air, yang mana airnya tersebut itu sangat bening sekali dan tidak pernah berubah selama-lamanya. Kuning pun. Yang nomor 2 sungai berupa sungai susu. Dia rasanya juga manis, rasanya juga lezat. Kemudian yang ketiga ada sungai yang berupa sungai madu. Loginipol. Kemudian yang nomor 4 ada sungai yang berupa sungai arak, sungai khamar. Nah, tadi termasuk apa? Khamar, bukan khamar. Termasuk ombenane ahli surga itu termasuk adalah khamar. Tapi kalau di dunia kita diharamkan, tapi kalau di sana justru menjadi minuman yang paling lezat. Itu sabun. Adapun yang kedua itu adalah mengalir dengan dunia. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, wahai malaikat, di mana sungai itu? Yang pertama yaitu Nil, sungai Nil yang ada di Misra, di Mesir. Yang kedua adalah Furat itu sing ana ning Irak, bukan Silowo, bukan Silowo. Wis sabar. Kemudian sampai lanjut. Suwe mati. Lanjut. Wis sabar. Intinya ketika sampai dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat Jibril tidak bisa ikut. Burak pun juga tidak bisa masuk. Kenapa? Karena itu khusus untuk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu Kanjeng Nabi bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sujud dengan Gusti Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah pun juga memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperintahkan untuk yang namanya sholat sebanyak 50 waktu, kan 50 waktu. Maka kemudian ketika keluar dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Kanjeng Nabi tanya dengan malaikat Jibril, "Ya Jibril, hal tara rabbak?" Ya Jibril, awakmu tahu tak bila Gusti Allah? Awakmu kan asistennya Gusti Allah, sing bagene wahyu, sing ngirim wahyu dengan para nabi, para rasul. Sampeyan tahu tak ketok langsung Gusti Allah? Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Fa innahu baini wa bainahu sab'ina hijaban. Antara saya dan antara Gusti Allah itu ada 70 hijab. Falau ra'aituhu lah taraktu. Andaikan saya melihat hijab yang paling terluar, hijab yang paling gurih, yang paling jobo, itu saya akan terbakar dengan nur Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khusus Kanjeng Nabi wa bidda tarqa ila anil taman zilatan min qabi qausani lam tudrak walam turami. Saking haibahe gedene haibahe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus Kanjeng Nabi bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mas turun. Ketika turun itu dibarengi buruk malaikat Jibril karo malaikat Mikail. Kemudian turun dengan langit ke-7 petuk Nabi Ibrahim, tapi gak lapo-lapo karena Nabi Ibrahim itu.
Kemudian turun lagi kepada Nabi Musa, ya kan? Kemudian ditanya sama Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu? Maka faradallahu alayya wa ala ummati khamsina sholatan kulla yaumin wa lailatin. Saya diperintahkan bersama umat-umat saya untuk sholat sebanyak 50 waktu dalam satu hari. Satu hari satu malam. Maka apa yang dikatakan Nabi Musa, ya Muhammad, irji ila rabbik fas'alhu at-takhfif fa inna ummataka la tutiku. Jadi Nabi Muhammad balik ning Gusti Allah. Jaluk keringanan. Mergo gak bakal kuat umat sampeyan iki. Li anna ummataka ad'aful umam. Mergo umat sampeyan iki pak fisiki paling rendah, fisiki paling lemah dibanding umat-umat yang lain. Bahkan itu sudah saya terapkan di umat-umat saya. Umat saya cuma satu kali toh, tapi itu pun banyak di antara mereka yang tidak melaksanakan sholat Daniel 5 kali. Daniel 5 kali. Wes sabun. Kemudian ketika itu sampai terjadi 5 waktu toh, ya kan, terjadi sampai 5 waktu toh. Maka kemudian ketika itu Nabi Musa memerintahkan untuk kembali lagi nyuwun keringanan kalau Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dikatakan kanjeng Nabi, qad rajatu ila rabbi hatta istahyaitu, aku wis balik bolak-balik sampai aku isin dengan Gusti Allah. Fa aslama wa arda, sampai saya wis kula tampi, kula nrimo, kula ridho napa sing dados ketetapane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun Mas, turun ning ngene donya. Ternyata turun ning ngene donya, plek ning ngene Mekah itu ada sekelompok unta. Ono wong, ya kan, ono wong nunggang unta, tapi untanya morat-marit. Untanya morat-marit berhamburan kemana-mana. Kemudian ada juga di antara unta-unta itu unta yang berwarna merah, mempunyai dua gawan. Sing gawan siji itu rupane ireng, sing gawan siji rupane putih. Ada juga ketika unta tadi itu berlarian jatuh terperosok sampai kakinya patah. Sampai kakinya patah. Kemudian kanjeng Nabi istirahat di antara mereka tadi itu. Kanjeng Nabi ketelah ono mobilnya dengan pinggir kanjeng Nabi, kemudian karo kanjeng Nabi di ujung mobilnya tadi. Kemudian melanjutkan perjalanan sampai Ubaidah Subhi, sampai detik-detik sebelum masuk waktu sholat subuh. Dan di sana kanjeng Nabi diajari malaikat Jibril untuk melaksanakan bagaimana tata cara wudu atau thaharah, kemudian bersolat subuh bersama malaikat Jibril. Jadi sholat yang pertama kali dilakukan oleh malaikat Jibril kanjeng Nabi itu adalah sholat subuh. Ketika kanjeng Nabi tadi itu setelah sholat subuh sakjane kepengin ngulangno nek para umat, tapi waktune ra ngatasi wis sampe entek. Kemudian kanjeng Nabi ngelamun, nyantai-nyantai ning ngarepe griya, ning ngarepe dalem. Ngelamune piye? Mungkin ketika beliau tadi ini bercerita tidak ada orang yang percaya. Tidak ada orang yang percaya. Ternyata Mas Komar, ono Abu Jahal teko lewat, ya kan, mati ponakane. Muhammad, ono kabar apa dina iki? Apa sing dikongkon pengiranmu? Ning ngene sampeyan ku apa? Ono kabar apa? Kok kanjeng Nabi mesti kan heboh terus. Nah. Jadi kemudian ketika itu kanjeng Nabi bercerita, saya telah diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku berdisrono karo Gusti Allah teko kene ning ngene Baitul Maqdis. Apakah pagi ini kamu sudah datang? Iya, saya telah datang pagi ini. Apakah ini berita yang nyata? Iya, ini berita yang nyata. Nah, ketika itu Abu Jahal iku percaya. Atine elek ya kepengin ngisi-ngisi kanjeng Nabi. Wis kanjeng Nabi, wis Muhammad, wis tak jono ngomong ya. Nah, iki di sini tak jono ngomong ya. Wong tak cruk rene kabeh kok sampean critani apa sing sampean critakno ning ngene aku. Jadi kemudian ketika itu para orang-orang Quraisy dikelompokno karo Abu Jahal tadi itu untuk mendengarkan cerita dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bercerita akhirnya. Cerita panjang lebar, tapi orang-orang Quraisy banyak yang menertawakan kanjeng Nabi. Akeh sing guyono, ono sing guyu laka-laka, ya kan, ono sing nyeklinggase ra percaya sampai gilu-gilu kok kipas angin, ya kan, ono sing malah
mengalami kanjeng Nabi pembong dan sebagainya tadi itu. Maka kemudian ketika itu untuk mengetes tentang kenyataan ini, maka orang Quraisy tadi itu memanggil salah satu orang Quraisy yang pernah ke Baitul Maqdis. Akhirnya kemudian ketika itu orang yang pernah ke Baitul Maqdis tanya dengan kanjeng Nabi Muhammad, kanjeng Nabi coba ceritakan kepada saya bentuknya Baitul Maqdis itu bagaimana, kemudian catnya itu warna apa, kemudian di kanan kirinya itu ada apa saja, di dalamnya ada apa saja, kemudian jarak antara Baitul Maqdis sama gunung itu jaraknya bagaimana. Akhirnya kanjeng Nabi sedih, kanjeng Nabi sedih gak iso, bukan gak iso. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala nulungi kanjeng Nabi seakan-akan Baitul Maqdis ada di hadapannya. Ono dengan ngarep kanjeng Nabi. Bentuke koyo ngene. Ya kan, ning ngene jerone ono sakmene. Lawange jumlahe sakmene. Karo gunung jarake sakmene. Cetok, kan cetok ditulungi karo Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Sodata, iya kamu benar. Jadi kanjeng Nabi ini orang bujuki. Kemudian ada yang tanya, apa yang kamu katakan terhadap kafilah kami yang sedang perjalanan pulang? Mereka semuanya, ya kan, onta-onta tadi itu berhamburan semuanya. Ada yang kakinya patah, ada yang onta berwarna merah mempunyai dua muatan, yang satu hitam dan yang satu putih. Kemudian saya juga sempat minum minuman punya mereka. Kemudian kira-kira kapan mereka datang? Apa yang dikatakan oleh Nabi? Hari Rabu. Hari Rabu. Ternyata tenang mas, di Rebo itu kafilah tersebut itu datang, kemudian dicetar pertanyaan, awakmu kabeh, awakmu ono sing kehilangan unta ta? Iya, kami telah kehilangan unta sehingga unta kami semuanya berhamburan. Apakah ada di antara kalian yang untanya kakinya patah? Iya, ada yang kakinya patah. Apakah ada di antara kalian yang mempunyai unta berwarna merah, mempunyai dua muatan, yang satu putih, yang satu hitam? Iya, ada di antara kita yang seperti itu. Kemudian ada di antara kalian yang kehilangan air minum? Iya, sesungguhnya ketika itu saya menaruh minuman di salah satu tempat, tapi ketika saya tinggal sebentar ternyata minumnya sudah tidak ada. Terus orang banyu. Berarti tidak ada celah untuk mengatakan bahwa kanjeng Nabi ini pembohong. Dan di saat semua orang itu mendustakan kanjeng Nabi, ada satu orang yang sangat percaya kepada kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengakui kebenaran tentang Isra dan Mi'raj. Sadaqah ya Rasulullah. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau dikatakan As-Siddiq karena orang yang paling membenarkan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kanjeng Nabi ngulangi para sahabatnya kanggo carane sembahyang, carane bersuci. Kemudian sholat pertama yang dilakukan oleh para sahabat adalah sholat duhur. Dikatakan duhur, masing-masing guru tahu. Kalau di dalam kitab kuning itu dinamakan sholat duhur, li'annaha awwala sholatin duharat fil Islam. Karena sholat pertama yang dilakukan oleh umat Islam jenenge sholat duhur, sing ketok, sing tam. Wallahu a'lam bishawab. Wafa'na bi barakatihim wa hdina bi hurmatihim wa amina fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani bi jahi Rasul jidrabana bil qabul wa hablana bulasul rabbi stajib amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.